Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak silakan dibuka materinya yang sudah saya kirim. Saya pakai file yang saya buatkan. Langsung saya akan masuk kepada memahami ayat Al-Qasas 79 sampai 82. Dimana kalau dilihat dari arti, ini terjemah ya, ini, maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kisah tentang Qarun. Siapa Qarun? Adalah kaum Bani Israel dahulu kala yang asalnya miskin menjadi kaya, bukan hanya kaya, kaya raya, bukan hanya kaya raya melimpah ruah sampai tumpah hartanya. Yang asalnya baik ketika kaya mungkin masih baik, tapi kebaikannya kurang. Ketika sudah melimpah ruah sampai lupa kepada hasil atau rezeki yang diberikan Allah, sampai lupa kepada Allah, sampai lupa kepada masyarakat sekitar. Jadi hubungan sosial sudah lupa. Akhirnya naiklah status bahwa saya kaya raya, saya beda dengan A, saya beda dengan B, saya beda dengan C. Untuk menguatkan pembedanya itu adalah dengan membuat tampilan yang berbeda. Bukan hanya berbeda, sangat berbeda sekali. Kalau teman saya A ini punya laptop harganya 1 juta, 6 juta. Qarun itu punya laptop harganya 1 triliun. Anggap gitu. Jadi ketika bawa barang itu sudah mencolok sekali. Kalau teman saya bawa mobil harganya 500 juta, Qarun itu bawa mobil harganya 5 triliun. Jadi sangat mencolok sekali. Inilah, keluarlah dengan kemegahannya. Maka orang-orang sekitar melihat Qarun itu langsung terpengaruh, condong ke Qarun. Jadi bukan condong kepada siapa yang memberikan rezeki, tapi langsung condong kepada Qarun. Kalau saya sama dengan Qarun, enak sekali. Bilang gitu. Lupa kepada Allah. Lupa kepada Tuhan. Moga-moga kiranya saya seperti Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar punya keberuntungan sangat besar. Jadi Qarun betul-betul beruntung. Padahal tidak. Keberuntungan bukan dari kekayaan. Keberuntungan bukan dari wajah. Keberuntungan bukan dari body, tinggi besar. Bukan. Tapi dari apa? Dari rasa kemasyarakat, rasa sosial, toleransi, tenggang rasa, menghargai. Nah itu. Orang kaya raya, kalau di sekitarnya masih ada yang miskin, tidak ada artinya kaya raya. Kalau ada orang kaya, kok ada yang sambat-sambat, mengeluh karena ekonomi, berarti tidak ada artinya kaya raya. Orang yang kaya raya kalau sekitarnya itu makmur semuanya, nah baru. Makmurnya dari mana? Ditanya dulu. Apakah dari orang lain, apa dari orang kaya ini? Kalau dari orang kaya ini berarti tasarruf hartanya sampai. Karena harta itu titipan. Dan harta itu punya hak untuk ditasarruf dan diberikan. Kalau ada orang kaya di sekitar kalian, kok ada tetangga kalian yang masih hidup ngenes, berarti tidak ada fungsinya orang kaya di situ.
Inilah yang bisa diambilkan dari kasus ini. Maka kalau kita ambil contoh dari Qarun yang kaya, sulit hidup sederhana. Yang kedua, padahal kekayaan yang ditunjukkan Qarun sebagai sebuah penampilan, apalagi kebanggaan, apalagi keangkuhan, maka tidak ada artinya. Bahkan kecelakaan yang besar. Nah, ini. Sekarang orang kaya, maka kewajiban orang kaya apa? Bersyukur. Bersyukurnya orang kaya itu dengan bersedekah. Maka kewajiban orang yang duafa apa? Mau beli laptop nggak bisa. Mau beli HP, HP-nya jadul. Jadul HP-nya. Untuk foto saja itu remang-remang. Sampai disalahkan cuaca. Listriknya kurang terang. Padahal HP-nya yang remang-remang. Karena HP-nya jadul. Tidak bisa beli HP yang bagus. Persoalannya di mana? Tidak punya uang. Maka kasus yang begini itu kewajibannya apa? Bersabar. Bersabar. Maka konsepnya dalam Al-Quran la in syakartum la azidannakum. Jadi rezeki itu konsepnya la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau syukur maka aku tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika engkau kufur nikmat, niscaya siksaku akan sangat pedih. Inilah yang menimpa Qarun. Sehingga ketika itu kisahnya Qarun kemudian tidak dapat bencana musibah, tanah membuka semua hartanya itu tumplek ditelan bumi. Tidak tersisa 1 sen pun. Sak Qarunnya leng. Inilah namanya azab. Inna azabi lasyadid. Kalau sudah Allah murka, pada Allah punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, kasih sayang. Tapi kalau sudah Allah murka, maka tidak ada yang bisa menghalangi kemurkaan Allah. Tapi kalian jangan memandang Allah murkanya ya. Karena Allah itu adalah Rahman Rahim. Ikon Allah dalam Asmaul Husna itu adalah Rahman Rahim. Yang tercantum di dalam setiap kita baca yang baik-baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ikonnya itu. Makanya ketika Wildan tidak masuk, tidak usah khawatir. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi jangan terus-terusan. Nah, gitu caranya. Allah Ghafur, Maha Pengampun. Tapi juga Allah Maha Penyiksa. Nah, gitu. Dan sebagainya ya. Itulah yang bisa diambil kesimpulannya dari cerita tentang Qarun. Berikutnya adalah kita lanjut tentang tafsirnya, kalian baca sendiri ya supaya notet waktunya. Kita lanjut ke Al-Isra. Saya tuntun, kalian baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya ulang ya, saya pakai lagu saya biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin.
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Maha benar Allah atas segala yang difirmankan. Itulah Al-Isra, dalil kedua yang menjelaskan tentang pola hidup sederhana dan menyantuni kaum du'afa. Jadi kaum du'afa itu wajib disantuni, tidak boleh dibiarkan. Untuk mufradat kalian pelajari sendiri ya. Ingat dalam memahami mufradat atau mencari arti kamus, jadi mufradat itu arti kamus, maka pakai kaidah al-lughah al-arabiyah. Apa maksudnya? Kalau yang dimaksud dalam kalimat atau kata itu adalah bentuk fi'il, maka carilah fi'il madhi, fi'lun madin. Jangan cari fi'lul amr, tidak ketemu. Fi'lun madin cari. Contoh apa? Tubadzir. Kalau cari tubadzir di kamus, tidak ketemu. Cari fi'lun madin. Supaya mudah, cari fi'lun madin sulasi mazid dari asal pertama. Jadi fi'il itu, kalimat itu kalau dicari itu adalah 3 kata. Kalau 3 kata tidak ada, berarti rubai mujarrad, 4 kata. Tubadzir ini kalau kalian lihat 1, 2, 3, 4, bukan 4, tapi asalnya 3 kata. Asal dari bazzara yubadziru tabdziran, tabdziratan tibdzoran, fahuwa mubadzirun wazaka mubazzarun, badzir la tubadzir. Nah, terus sampai selesai. Maka dicari bazzara. Bazzara itu pasti sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad maka ada sulasi mazid. Mazidnya apa? Bazzara. Cari kamus. Ba setelah alif atau hamzah ba. Cari. Setelah ada bazzara, cari lagi yang pakai sulasi mazid. Bazzara. Setelah bazzara baru ketemu. Itu arti dari mufradat. Di situ artinya adalah menghambur-hamburkan. Tubadzir itu maka ini bukan fi'il mudhari' tapi fi'il amr. Fi'il amr. Tapi dilihat dari konteks ayat di sini, la tubadzir. Ini maka bukan fi'il amr lagi tapi fi'lun nahi. Maka artinya adalah jangan. Jangan menghambur-hamburkan hartamu. Hartamu itu tidak ada di dalam ini, tidak ada. La tubadzir tidak ada di sini, hartamu tidak ada. Hartamu ini dikurung. Nah, kurung ini namanya mufradat, tapi makna. Ini adalah yang dimaksud konteks ayat ini adalah menghambur-hamburkan apa? Adalah menghambur-hamburkan harta. Itu dalam memahami mufradat. Itu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.